Mari kita bermunajat kepada Allah. Kita lafazkan nama Allah di lisan kita, di hati kita. Wa qul jariyan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والرسل محسن بن علي بن أبي طالب وجميع الملائكة المقربين والصحباء الصالحين من المسلمين في جلال سلام جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أبو سيد أبو محمد بن بشر محمد بن أبو سيد محمد بن أبي بن سيد صدر زين عارفين أبو جمع قتيل بن بن أبو مدينة جبل خير بن محمد بن محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن سيد بن أبو بكر رسول الله محمد زين عبد الله بن علي بن سلام جلال سيد الشيخ بن داوود سلام بن بيتي والخصوصات سيد الشيخ محمد علي بن عمر البنجلي بالخصوصات وأصولهم وفروعهم ويعلي درجاتهم سيد الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bin Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhi muttasilan ila Abi Dzaril Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla. Wa huwa ibnu Utsman, dan dia adalah ibnu Utsman bin Abbas yang anak laki-lakinya Ki Abbas bin Utsman yang anak laki-lakinya Ki Utsman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzaril Ghifari, ya dari gurunya yang bersambung kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai pada Abi Dzar al-Ghifari ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat azim Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam dan salam, fi ma yarwihi, dari apa yang telah diriwayatkan darinya, an rabbihi, dari Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azza wa jalla, yang mulia lagi maha agung. Berarti ini hadis qudsi, hadis dari Allah. Jadi firman Allah yang tidak termasuk
ke dalam Al-Quran disebut hadis kudusi. Qala ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala melalui Allah, ya ibadi, duhai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum, dan aku telah jadikan hal zalim tersebut di antara kamu muharraman, adalah hal yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu semua berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dallun illa man hadaituhu, semua dari kamu itu tersesat kecuali siapa orang telah aku beri hidayah padanya. Fastahduni, maka memohonlah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku memberi hidayah kepada kamu semua. Ya ibadi kullukum ja'i'un, lapar. Wahai hambaku, kamu semua dalam kondisi lapar. Illa, kecuali man at'amtuhu, yang telah aku kenyangkan kepada telah aku beri makan kepadanya. Fasta'timuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, maka aku akan memberi dia kamu semua makan. Kenapa nggak dikasih kenyang aja ya? Nggak usah makan gitu ya, langsung kenyang ya. Tapi ini hadis qudsi. Protes sama Allah sama Allah. Tetap ada sunatullah, men. Udah makan. Gitu kan, udah makan. Ya ibadi, wahai hambaku, kulukum mu'arin, kalian semua telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali siapa orang yang telah aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum takhti'una bil-lail, sesungguhnya kalian telah berbuat salah di waktu malam, wan nahar, dan siang, wa ana aghfiru dzunuba, dan sungguh dan aku mengampuni dosa jami'an kesemuanya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, aku akan mengampuni kamu semua. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberi mudarat kepadaku. Fatadurruni, maka kalian memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i, dan tidak akan sampai memberi manfaat kalian kepadaku. Watanfa'uni, lalu maka kalian memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirukum, wahai hambaku, apabila sesungguhnya orang yang terdahulu dari kamu dan orang yang paling akhir dari kamu, wa insakum wa jinnakum, dan manusia di antara kamu dan jin di antara kamu, kanu, semuanya mereka, ala atqa qalbi, atas kondisi lebih takwa dari hati, rajulin, apa seseorang, wahidin, yang satu, minkum, di antara kamu semua, mazada zalika, tidak akan telah menambah hal tersebut, ketakwaan tersebut, fi mulki syai'an, di dalam kerajaanku sama sekali. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirukum, wahai hambaku, apabila sesungguhnya orang yang terdahulu dari kamu atau yang paling terakhir dari kamu,
Wa insakum dan manusia di antara kamu, wa jinnakum dan jin di antara kamu, kanu semuanya ala afjari qalbi, atas yang paling durhaka hatinya, rajulin wahidin di antara satu laki-laki, minkum di antara kamu, mana qasa zalika, apa barang tidak akan mengurangi hal tersebut kedurhakaan, min mulki syai'an, apa dari kerajaanku sama sekali. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirukum, apabila sesungguhnya orang terdahulu dari kamu dan orang yang paling terakhir dari kamu, wa insakum wa jinnakum, dan jenis manusia dari kamu dan jenis jin dari kamu, qamu fi sa'idin wahidin, berada di satu tempat yang tinggi, sa'aluni, maka meminta kepadaku, fa'ataitu, maka aku telah memberikan kepadanya, kulla wahidin mas'alatahu, semua dari setiap permohonannya, mana qasa zalika, tidak akan mengurangi hal tersebut pemberianku, mimma indi illa kama yang usul mikhyatu, tidak akan mengurangi dari apa yang ada padaku, melainkan hanya seperti jarum iza udkhilal bahra, ya, seperti jarum apabila jarum itu dimasukin ke dalam lautan. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya amalukum, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian, ahsyiha, yang akan aku perhitungkan terhadap amal kalian tersebut, lakum, bagi kamu, summa wafikum, kemudian aku penuhi kepada kamu sekalian iya terhadap amal tersebut. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang telah menemukan kebaikan, falyahmadillah, maka memujilah kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa orang yang telah menemukan selain dari kepada kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sekali-kali mencari celah atau mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Ya, kita pada paham ya. Ya udah, kalau udah paham ya. Ya, ini dari hadis dari Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, yang gurunya tersambung sampai Abu Dzar al-Ghifari, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ada hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Maksudnya apa? Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Engkau susah, engkau capek, engkau miskin, engkau puyeng, itu bukan berdasarkan zalimnya Allah kepada kamu, bukan. Karena Allah mengharamkan perbuatan zalim pada dirinya. Itu. Maka kita sendiri tidak boleh berbuat zalim. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada sesama manusia. Kita bahas dulu, Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Di sini ditekankan bahwasanya kesulitan hidup kita itu bukan berdasarkan perbuatan zalim Allah. Bisa jadi di dalamnya ada hikmah. Bisa jadi saya misalnya, saya punya ilmu banyak. Saya nih misalnya merasa punya ilmu banyak. Kemudian saya gunakan ilmu saya untuk ibadah saya. Seharusnya ibadah tersebut akan membawa keberkahan untuk diri saya. Seharusnya kan begitu. Ya.
Ibadah tersebut kan kata Allah juga begitu, kata baginda Nabi juga begitu. Siapa yang memperbaiki sholatnya maka akan diperbaiki hidupnya. Kok saya perbaiki sholat saya, tapi tetap aja hidup saya susah misalnya. Kata Allah siapa sodakoh akan ditambah rezekinya. Kok saya sudah sodakoh tetap aja susah. Apakah ini perbuatan zalim Allah? Masya Allah. Berarti Allah bohong dong. Nah, ingat nih, Allah itu sifatnya selalu menyeluruh, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak mungkin mengingkari janjinya. Kita minta di dalam surat ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus, di dalam surat nih. Kita ditegur sama Allah. Yang ngerasa punya ilmu nih, si Anwar merasa punya ilmu, dengan sebab ilmunya dia sampai kepada Allah, dengan sebab ilmunya dia mohon kepada Allah, dengan sebab ilmunya dia merasa dirinya layak untuk mendapatkan dunia. Allah tegur, itu salah tong. Bukan ibadah lu yang bikin gua ngasih lu rezeki, gitu lah kira-kira. Lu pengen nggak jalan yang lurus? Kata Allah, kira-kira gitu. Kan lu minta nih sama gue nih, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekarang gue kasih jalan yang lurus. Biar kata lu ilmunya setinggi langit, biar kata lu udah memperbaiki sholat, tapi kalau elunya masih menganggap ilmu lu itu yang menyampaikan diri lu kepada Allah, maka gue buat susah lu supaya lu yakin bahwasanya satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah, bukan ilmu, bukan sodakoh, bukan apapun yang telah engkau kerjakan. Makanya gue bikin lu susah, biar lu sadar bahwasanya gua yang bisa mengeluarkan lu dari kesulitan. Begitu kira-kira. Dibikin susah bisa jadi untuk menjadarkan kita. Bukan Allahnya zalim, Allah Maha Pengasih Penyayang, tapi diberikan susah karena kita sendiri yang minta. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kurangin dah Fatihahnya satu, jangan pakai ihdinas siratal mustaqim. Kali aja gak susah ya. Kali gitu. Lagian sih minta jalan yang lurus. Cuma minta jalan yang bengkok-bengkok, tapi gak bakal nyampe. Misal kayak bujak soalnya di Gunung Kawi misalnya gitu ya. Alhamdulillah teman. Alhamdulillah. Dibuat seperti itu bisa jadi supaya supaya kita sadar di diri. Allah memberikan kita peringatan, bukan ilmumu, bukan sholatmu, bukan nasabmu, bukan kehebatanmu, melainkan aku yang akan menyelamatkanmu, aku yang akan memberikan keberkahan padamu, aku yang akan membimbingmu menuju kebahagiaan dunia wal akhirat. Tuh teguran. Atau bisa jadi di antara hikmahnya kita diberi kesulitan oleh Allah. Wahai hambaku, jangan engkau pikir engkau diangkat derajatnya sedangkan engkau belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji, kata Allah dalam Al-Quran juga. Ya udah, anggap aja ini mah ujian hidup ya, dikasih susah sebagaimana orang-orang terdahulu diuji, udah nikmatin. Mau bisa udah menikmati ujian? Ya kalau belum bisa anggap aja ditegur, kan begitu. Ujian untuk naik kelas, ditegur untuk sadar. Pilih yang mana? Atau Allah mah gak pernah zalim. Kita mau milih ditegur, alhamdulillah kita bisa sadar. Kita mau milih itu ujian supaya naik kelas, alhamdulillah kita husnuzon sama Allah. Berarti semua yang menjadikan susah di dalam hidup kita itu tergantung pola pikir kita menerimanya apa. Bukan Allah yang zalim, kitanya yang belum pinter. Makanya cari guru, biar dinasehati nama guru. Kalau ustadz, kiai, cari yang pinter, yang punya sanad. Kalau murabi mah enggak. Murabi mah bisa aja nasehatin kita yang baik-baik, terserah dari kalangan manapun. Kadang-kadang anak kecil ngebimbing kita, ya.
Kok bisa baik? Kadang-kadang anak kecil itu, saya kadang-kadang ngelihat si Aramuki, ngelihat si Hafiz, itu bahkan bisa menjadi diri saya sadar, oh begini, oh begitu, gitu. Pernah kan lagi duduk di pinggir di depan tuh, wah gagas nanti sore-sore sambil merokok sambil ngopi. Insya Allah nikmat luar biasa dari Allah. Tiba-tiba anak kecil lari, cukup. Ngapain? Gendut astagfirullah. Pengen marah, ngeplak anak kecil, ya dosa. Tersadar di situ, masya Allah, sehebat-hebatnya aku, apalagi udah ngerasa hebat, ternyata di mata siapapun aku ini bukan siapa-siapa. Bahkan anak kecil saja tidak memandangku dengan baik. Maka buat apa aku mencari kehormatan di sisi manusia? Tuh Allah keluar lewat situ gitu. Bahkan anak kecil bisa menyadarkan kita bahwasanya kita tidak perlu mencari pandangan di hadapan manusia. Jadi apapun di alam semesta ini, bahkan kesulitan kita, seharusnya kita ambil kesimpulannya hikmah untuk kebaikan diri kita. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Allah telah mengharamkan perbuatan zalim terhadap diri Allah sendiri. Artinya kalau masih kita merasa terzalimi, itu bukan dari Allah, kecuali ada hidayah yang ingin Allah berikan, atau Allah menegur kita, atau Allah menguji kita. Tinggal pilih. Kalau saya pribadi nih, sampai sekarang belum pantas diuji Allah. Anggap aja saya mah ditegur, tinggal istighfar, astagfirullah, minta ampun ya Allah. Bisa jadi hamba sombong, bisa jadi gara-gara ngomongin orang, bisa jadi hamba kurang tawadu, bisa jadi hamba nggak mau dengar nasihat, bisa jadi banyak. Kalau dikasih susah, dikasih sulit, selalu cari hal-hal yang kepada teguran Allah, bukan kepada ujian Allah. Karena model-model kayak saya mah diuji nggak pantas. Sholat malam jarang, puasa kagak, ngaji males. Ngaji orang bisa saya, pikir orang bisa. Model kayak saya mau diuji ya udah anggap baik teguran. Nah itu tadi, Allah mengharamkan perbuatan zalim pada dirinya sendiri, dan kita pun diharamkan berbuat zalim kepada sesama kita. Nih, kalau kita nggak sadar nih hati kita menzolimi orang, maka tanpa sadar sampai kita tua, kita selalu zolim kepada orang. Kita anggap perbuatan kita benar baik. Padahal kita tanpa sadar berbuat zolim. Ya, hati-hati nih, perbuatan zolim kadang-kadang itu tanpa kita sadari. Ya. Contoh, kadang-kadang nih saya nih sama Saki lagi masang ini apa namanya, kamera dia dulu, main tunjuk aja itu begini, wah main nyuruhnya nggak sopan misalnya, tanpa sadar saya menzolimi si Saki tanpa sadar. Cuman karena si Sakinya ya bah gitu, saya sih ngerasanya dia menurut sama saya. Ini wartawan CNBC, wartawan Australia aja nurut sama gua. Waduh keren amat. Tanpa sadar kesombongan muncul, merasa hebat. Padahal saya berbuat zolim sama si Saki. Gak buru-buru istighfar, gak buru-buru sadar, numpuk tuh penzoliman diri saya kepada orang lain yang akhirnya menjadi sifat, yang sifat itu tanpa sadar kita bawa sampai kita mati. Kita selalu berbuat zolim sama orang. Yang kayak gitu aja bisa menjerumuskan kita tanpa kita sadar, apalagi yang jelas-jelas salahnya. Makan harta orang, saudara sendiri dimakan duitnya, padahal itu harta warisan misalnya. Ngambil tanah orang misalnya, apalagi banyak bayar utang kagak mau bayar misalnya, bilangnya ngutang kagak bayar, zolim. Semua perbuatan zolim yang tanpa sadar, yang kita selalu merasa diri kita benar.
Orang ini mah warisan gua, orang udah dibagi, selalu nyari pembenaran diri. Orang ini mah duit gua, orang gua belum bisa bayar, orang gua begini, orang gua begitu, begitu, selalu mencari excuse. Masalah, tak excuse? Excuse me, ya. Baru nyari alasan baik untuk membenarkan kezoliman kita, tanpa kita sadari. Bahkan hak-hak tetangga misalnya yang harus kita kunjungi, kita nggak peduli dan segala macam. Nah itu tanpa sadar kita juga berbuat zolim. Hati-hati, Allah telah haramkan kita berbuat zolim kepada sesama kita. Ya, hati-hati men. Allah mengharamkan perbuatan zolim terhadap dirinya. Kalaupun kita merasa sulit, berarti itu teguran atau ujian dari Allah. Udah itu dong. Dan kita jangan pernah merasa diri kita aman dari perbuatan zolim kita sendiri. Bisa jadi tanpa sadar kita sudah menzolimi orang lain. Makanya kalau kita mau berpisah, maafin saya ya, saya banyak salah. Mungkin saya tadi salah kelakuan. Aku itu yang biasa. Kita Habib aku minta maaf. Karena dia apa? Merasa dirinya selalu salah. Ini mah kagak. Wah, kalau bukan karena gua mah, masya Allah, dia mah nggak bakal bisa begini begitu. Nauzubillah tuh, nauzubillah. Hati-hati, perbuatan zalim itu pasti nggak disadari. Kalau disadari mah nggak ada mau manusia berbuat zalim, nggak ada. Pasti selalu di luar kesadaran. Karena apa? Awalnya selalu mencari alasan untuk membenarkan kelakuannya sendiri. Akhirnya tanpa sadar dia selalu berbuat zolim dan menzolimi saudaranya sendiri. Tuh tanpa sadar menzolimi istri, istri menzolimi suami. Woi perempuan, jangan salah, bisa jadi kamu yang menzolimi suami. Jangan merasa dizolimi terus kamu. Woi berisik baik lagi. Hati-hati. Nuntut sesuatu hal yang menurut agama sudah dijelaskan gak boleh gini gitu, masih baik dituntut, itu zolim sama suami. Jangan ngomongin suami mulu, kurang ngasih nafkah, kurang begini, kurang begitu. Bisa jadi kamu yang zolim kepada suami kamu, tidak bisa menempatkan suami sebagai posisinya sebagai pemimpin rumah tangga, karena diri kamu yang berbuat zolim di dalam rumah tangga tersebut. Atau wajar kamunya menzolim sama suami, rezeki jadi seret. Suami kayak gitu, jangan menzolimi istri terus. Bacakan mana nih? Istri zalim sama suami atau suami zalim sama istri? Ayo, jangan. Saya mau nggak berani baik, ntar mau pulang-pulang di perut. Ya intinya mah gitu ya, saling introspeksi diri. Istri kudu tahu hak dan kewajibannya. Suami kudu tahu hak dan kewajibannya. Kalau dia menjalankan kewajiban suami, pasti istri terpenuhi haknya. Dan sebaliknya, kewajiban istri dijalankan, pasti suami terpenuhi haknya. Hati-hati. Tapi kalau kedua-duanya tidak tahu hak dan kewajibannya, maka kemungkinan besar saling menzolimi di dalam rumah. Begitupun anak kepada bapak, bapak kepada anak sama. Apalagi sama tetangga. Kemudian kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang telah aku beri makan, kata Allah. Jadi tetap ada sunnatullah, bahwasanya kenyang gak bisa begitu aja. Ada sunnatullahnya, kudu makan. Bisa nggak kenyang begitu aja? Bisa. Bukan Allah nggak bisa, Allah maha bisa. Tapi tetap Allah memberikan sunatullahnya. Kamu bekerja, kamu usaha, kamu ngajar, bukan itu yang menghasilkan rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah. Allah yang ngasih makan. Biar kamu usaha kayak gimana juga, biar kamu punya kerjaan atau punya gaji tiap bulan, tetap yang ngasih makan mah Allah. Mau bukti? Nah, ke rumah sakit banyak yang punya duit kagak bisa makan.
Berapa orang yang habis gajian kecopetan? Berapa orang yang habis gajian kena hipnotis, duitnya hilang? Masih banyak lagi ya. Artinya apa? Yang ngasih makan tetap. Jangan ngerasa karena kamu PNS bulanan, usaha ada gaji, ada untungnya, ngajar ada yang namplopin, punya proyek ada keuntungan dan sebagainya macam. Jangan ngerasa. Tetap yang ngasih makan adalah Allah. Jadi saya kerja untuk apa, bah? Semua hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kata Allah, illa liya'budun, tidak kuciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Kerja itu ibadah, usaha itu ibadah. Bisa bah saya niatin ibadah? Bisa. Udah, gak usah mikirin gajian berapa, kasih saya aja semua. Ya sama aja bohong. Emang bener. Siapa orang yang merasa rezekinya dari kerjaannya, sungguh dia telah musyrik. Artinya dia bersyirikat kepada selain Allah. Itu sudah qat'i, tidak bisa ditawar-tawar. Rezeki murni dari Allah. Nahnu narzuqukum, kata Allah, kami yang memberi rezeki kepada kamu. La nas'aluka rizqan, tidak aku bertanya, tidak aku meminta tentang rezeki kepada kamu. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kepada kamu. Buktinya apa? Kalau kamu nggak dikasih sehat, kamu dikasih stroke, mana bisa? Yang kerja, yang usaha mana bisa? Artinya kamu dikasih sehat oleh Allah, kamu diizinkan oleh Allah. Antara dua, kamu jadikan kamu kerja itu ibadah, atau kamu jadikan kerja itu sebagai lahan musyrik kamu kepada Allah. Antara dua itu aja. Dari di tengah-tengah bang ada ibadah atau melawan Allah, udah gitu. Bahkan kata Gus Bahan nih, saya sering dengar nih kajian beliau, orang yang malam itu nggak ngapa-ngapain, nggak usah zikir aja, nggak usah zikir, nggak usah diem, duduk, atau bahkan ngobrol sambil ngopi, sambil ngerokok lah nggak apa-apa, sambil ngerokok mah emang abang itu kan ngerokok. Itu dia bisa jadi ibadah karena malam itu dia tidak berangkat ke Parung. Masya Allah, ngapain? Nyari perempuan begitu. Nah gitu, berarti malam itu dia menghindari maksiat. Yang menghindari maksiat berarti ibadah. Udah gak usah sholat. Masya Allah. Ini dikasih enak ente. Itu kata Gus Baha, kata abang mah tetap baik sholat malam kalau bisa ya. Tapi kalau bisa abang masih males. Menghindari maksiatnya jadi ibadah. Berarti antara dua, maksiat atau ibadah. Menghindarinya berarti ibadah. Meninggalkan ibadah berarti maksiat. Apalagi yang sudah wajib-wajib, sholat misalnya, ngaji misalnya. Ini ngaji itu wajib ya. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib bagi semua muslim dan muslimat. Apalagi yang detil-detil, contoh Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihahnya belum benar, maka bisa jadi sholatnya menjadi batal atau tidak diterima karena Fatihah yang belum benar. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana huruf haknya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu bukan Ar-Rahim, bukan begitu, tapi Rahim. Terpisah haknya yang kedua, kebanyakan masih Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak itu, bahkan udah jadi imam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya menjadi qalqalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waduh, enak banget suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak mensesuaikan dengan sifatnya. Yang harusnya lam itu bukan qalqalah, dia jadikan qalqalah. Yang ain menjadi alami. Harusnya ain dan seluruh alam,
Jadi alamin, Allah sakit, Masya Allah. Tuhan yang sakit, alamin. Itu yang wajib-wajib. Resonansi getaran audio yang keluar dari makhorijul huruf, Masya Allah, ngerti kan ini? Akan membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Coba benerin makhraj hurufnya, insya Allah makin khusyuk sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Getaran Allah menurunkan satu huruf itu bukannya tanpa dasar, bukannya tanpa alasan, bukannya tanpa ilmu. Pasti per huruf pun mengandung ilmu. Ada rahasia-rahasia huruf, men. Bahkan saking dirahasiakannya, ada yang sampai nulis jimat dari huruf itu. Masa bisa dibikin jimat? Ente gunain dong untuk perbaiki Fatihah. Ibadah. Ya. Udah nggak usah ngaji yang tinggi-tinggi, perbaiki aja tuh. Abang mah nggak pengen ya dibilang ulama besar, enggak, udah besar badan abang, udah besar. Tapi abang tuh pengen semuanya di sini sholatnya diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Minimal usaha. Kalau udah usaha, nanti Allah yang nilai. Ini mah ngaji kagak, belajar kagak. Terus Allah juga maha mengerti. Bukan begitu konsepnya, bro. Kalau engkau udah berusaha, ketika engkau belum bisa juga, entah karena lidahmu petot misalnya, atau karena ketuaan ngajinya, atau karena macam-macam, itu terserah Allah. Kalau kamu sudah belajar, usahanya itu ibadah. Sama kayak tadi konsepnya, bukan hasil rezekinya. Rezekinya itu dari Allah. Usahanya itu ibadah. Usaha memperbaiki sholat itu ibadah. Masalah diterimanya atau tidak urusan Allah. Paham? Maka kalau kamu hidup antara dua, kalau nggak ibadah atau maksiat kepada Allah, kamu tinggalkan ngaji, berarti kamu maksiat kepada Allah, berarti kamu tidak mempedulikan perintah Allah. Kerja begitu. Semuanya rezeki, semuanya datang dari Allah. Kerjamu bukan mendatangkan rezeki. Allah takdirkan kita lapar. Allah yang ngasih kita makan sehingga kita bisa kenyang. Halo? Ya ibadi kulukum airin wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang kita munajatkan, kita kaji pada malam hari ini, semuanya menjadi penambah keberkahan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi hitungan amal ibadah kita di dunia maupun di akhirat. Pengumuman, insya Allah kita bikin maulid tanggal 14 Oktober. Benar? Benar, 14 Oktober. Total biaya yang dibutuhkan kira-kira kurang lebih 35 juta rupiah. Ya. Dan Abah mah nggak biasa bikin proposal. Silahkan yang mau nyumbang hubungi bendaharanya siapa? Aluki bendaharanya. Insya Allah amanah Aluki mah. Insya Allah amanah. Ya, jadi Abah mah nggak bikin proposal. Nah, dari Abah insya Allah sekarang mah baru kekumpul dari Abah pribadi nih baru 2 juta. Nanti Abah kasih ke Aluki. 2 juta nanti Abah kasih ke Aluki. Dari Abah. Nanti kalau ada yang di sini, ada yang mau ikut nyumbang, bah saya sekian, niat baik dulu nggak apa-apa. Udah ngomong aja Maluki, belum ada duitnya, tapi ini saya niat sekian, nggak apa-apa itu, silahkan.
Kenapa? Abah juga belum ngasih nih duitnya. Tapi Abah niatkan minimal sekarang mah Abah 2 juta. Insya Allah. Soalnya kalau nggak pakai insya Allah tuh jatuhnya jadi nazar. Insya Allah. Ya, insya Allah Abah minimal mah 2 juta. Gitu. Yang lain pengen ikut nyumbang, masih tanggal 14, masih bisa panjang. Ya Abah, saya mah nggak bisa apa-apa. Ente mah duit kagak, tenaga kagak, mikirin kagak. Masya Allah. Itu terserah, tenaga mah boleh, mikirin mah boleh, doain mah boleh. Ya. Jangan putus asa dulu. Apa-apa yang kita usahakan, ya itu yang dinilai usahanya, bukan berapanya. Usaha dulu. Mau duit silahkan kalau emang kita punya duit. Mau tenaga silahkan kalau kita punya tenaga. Mau pikiran silahkan kalau kita memang punya pikiran. Tapi Abah mengharamkan ngecrek. Awas baik ada yang ngecrek atas nama Majelis Warid Intisab. Tak keplak we. Nggak boleh ngecrek. Bukan haram untuk yang lain, haram untuk majelis ini doang. Agak boleh ngecrek-ngecrek di jalan. Ya, untuk majelis ini doang. Jangan. Kita jangan bikin malu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus banggakan baginda Nabi Muhammad SAW dengan sekemampuan kita, dengan memaksimalkan diri kita. Beneran. Bahkan gurunya Abah itu sampai jual handphone. Beliau nih butuh handphone untuk ngadain maulid. Beliau sampai jual handphone. Beliau sendiri. Beliau nggak minta-minta, nggak pernah minta proposal dari dirinya sendiri. Duit dari apa segala macam kumpulin sama beliau, nggak pernah. Ya kan murid-muridnya bantuin, ya silahkan deh siapa yang mau bantuin, itu mah nggak dipatokin. Nah itu yang diajarin ke Abah, jangan sampai ngerepotin orang lain. Kita banggakan baginda Nabi Muhammad SAW, tamu-tamu undangannya kita muliakan karena mereka pada sejatinya adalah tamu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan dibikin malu. Kita berikan tempat yang baik, kita berikan bingkisan terbaik, kita berikan makanan yang baik, ya, baik zohirnya maupun batinnya. Kita ya, maksimalkan apa yang dalam diri kita, apapun terserah itu mah. Ya minimal mah doain biar acaranya lancar dan bisa menjadi penyenang atau pembangga hati baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang ingin Abah sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan pada rezeki kita, diberikan perlindungan untuk anak istri kita, dijadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tersesat jalan sulit untuk pulang.
terbentuk, lembutkan hati, tidak sesaat ingin bersama, terbimbing selalu dan sempurna. Wali yang agung, wali yang mulia lagi terhormat, menyebut namanya pasti beruntung. Hati bahagia dunia akhirat, Syekh Abdul Qadir pemimpin wali, ilmunya luas tidak terbatas, tidak pernah mengingkari janji, bersamanya neraka terbebas. Pemimpin terpuji lagi mulia, matanya indah bagai permata, wajah bersinar lautan cahaya, sosoknya tegap dan berwibawa, sebut namanya tidak sengsara, terbukti bagi para ulama. Kita yang lemah ingin bahagia, kita ikuti mendapat cinta, ilmu yang tinggi menjulang langit, Tuhan Sayyidi lautan hikmah, yang mengikuti takkan pernah sulit, hidup bahagia tak akan resah. Sejak kecil sudah mengembara, mencari ilmu tujuan hidupnya, kejujuran adalah akhlaknya, beramal untuk dibimbingnya, penuh derita jalan ilmunya, lapar dahaga sehari-hari, pantang menyerah pedomannya, demi bahagia di hari nanti. Para guru kagum padanya, sudah terlihat kecintaannya, akhlak mulia kepada sesama, mencintai Nabi jalan hidupnya, dunia menunggu berkatnya, kasih sayang ditunjukkannya, semua wali harap di bawahnya, seakan di bawah tapak kakinya, kemuliaan langsung dari Tuhannya. Selamat bagi yang mencintainya, Nabi Muhammad telah menyebutnya saat beliau belum lahir ke dunia. Sabar ikhlas jadi tuntunan pada orang selalu dermawan, bukan minta tapi memberikan, akhlak mulia jadi pedoman, hidupnya penuh keajaiban, menolong orang tak pernah lelah, cinta yang luas tak bertepian, selamat hanya melihat wajah bersyariat sebagai pondasi damai.
Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan mula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Ala kafir salatullah, ala syafi salamullah. Ala kafir salatullah, ala syafi salamullah. بمحيي الدين خلد